Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube SPI, Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Perkenalkan, nama kakak Tika Siwana. Pada kesempatan kali ini, Kak Tika akan memberikan materi untuk kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan ide pokok suatu bacaan. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe ya, lalu like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Satu lagi, sebelum belajar, biasakan terlebih dahulu mencuci tangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kalau sudah mencuci tangan, yuk kita mulai belajarnya. Adik-adik, ada yang tahu apa salah satu ciri makhluk hidup? Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Cara hewan bergerak bermacam-macam. Burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Sementara kucing berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, melompat menggunakan keempat kakinya. Sayap, sirip, ekor, dan kaki merupakan contoh organ-organ gerak pada hewan. Lalu, apa saja organ gerak pada manusia? Organ gerak pada manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Pada dasarnya, ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Adapun alat gerak aktif adalah otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Dalam sistem gerak, tulang merupakan tempat melekatnya otot. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Oke adik-adik, masih semangat belajar? Kita lanjut ya. Sekarang adik-adik coba perhatikan dan baca teks berikut ini.
Adik-adik, teks yang kalian baca tadi terdiri atas 2 paragraf. Tiap paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang adik-adik tentukan ide pokok dari paragraf pada bacaan tadi ya. Berdasarkan ide pokok itu, buatlah kalimat pengembangnya. Kakak kasih contoh paragraf pertama ya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan untuk kalimat pengembangnya, bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Nah, setelah menentukan ide pokok dan membuat kalimat pengembangnya, sekarang kita kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Paragraf pertama tadi untuk ide pokoknya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan untuk kalimat pengembangnya, bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Kita buat menjadi paragraf, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Baik adik-adik, untuk materi kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Dan untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa klik link di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.